Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program Kesehatan dan Parenting bersama saya, Fadli Mubarak. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai fobia. Fobia adalah rasa ketakutan yang berlebih pada suatu hal atau fenomena. Fobia bisa dikatakan dapat menghambat kehidupan orang yang mengidapnya. Bagi sebagian orang, perasaan takut seorang pengidap fobia sulit dimengerti. Itu sebabnya, untuk mengenal lebih dalam apa itu fobia, kita akan membahasnya dengan Bapak Irfan Sukma Ardiatama, psikolog, yang sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu bersama kami di studio, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Fadli. Ya, sama-sama. Saya juga senang bisa berada di sini. Baik Pak. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan mengenai apa itu fobia. Mungkin Bapak ingin menambahkan lebih lengkap lagi mengenai fobia itu sendiri. Sebenarnya penyebab fobia itu apa sih Pak? Apakah ada hubungannya dengan trauma yang pernah dialami di masa lalu? Ya, mungkin pertama saya jelaskan mengenai fobia ya. Jadi fobia itu kalau misalkan definisinya berdasarkan kategorisasi diagnosis di ilmu psikologi itu digolongkan sebagai salah satu bentuk gangguan kecemasan atau dikenal juga dengan gangguan ansietas. Nah, secara spesifiknya adalah dia masuk sebagai kategorinya adalah gangguan ansietas fobik. Nah, apa itu gangguan ansietas fobik? Jadi gangguan ini itu dicirikan dengan kemunculan respon-respon cemas di mana dia itu memunculkan rasa takut, panik, mungkin sampai menangis, atau mungkin emosinya bergejolak, tapi muncul secara berlebihan dan tidak wajar terhadap terhadap stimulus ataupun benda-benda dan situasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sebenarnya buat orang lain itu adalah tidak berbahaya gitu. Jadi bentuk kecemasan ini muncul sebagai respon yang tidak rasional, yang seolah-olah buat orang lain itu tidak masuk akal karena hal tersebut terjadinya justru kepada stresor ataupun istilah simulasi lingkungan yang buat orang lain tidak berbahaya gitu. Dan gangguan ini biasanya itu menetap atau persisten gitu. Jadi sudah istilahnya dia tidak rasional, ditunjukkan dengan kadang rasa ketakutan yang berlebihan dan menetap pada orang tersebut. Jadi fobia itu biasanya itu menetap gitu. Kalau misalkan orang itu dihadapkan pada ke binatang, misalkan satu binatang yang membuat dia fobia ataupun sesuatu benda yang membuat dia fobia, maka dia memunculkan respon itu berulang seperti itu. Nah, untuk misalkan penyebabnya, apakah biasa disebabkan oleh trauma? Bisa. Salah satu pencetus utama dari fobia itu biasanya adalah trauma. Trauma itu kan adalah semacam respon terhadap suatu hal yang tidak disukai atau kita anggap berbahaya gitu. Dan sebenarnya tidak hanya dicetuskan oleh trauma. Jadi fobia ini bisa juga muncul karena ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan atau pengalaman orang lain yang tidak mengenakan dan kita belajar dari informasi mengenai pengalaman tersebut dan bisa juga merupakan hasil dari kesensitifan indera bagi orang tersebut yang terlalu berlebihan. Misalkan dia sedang berhadapan dengan satu benda tersebut lalu mendengarkan suara keras yang mengganggu telinganya. Karena telinganya terlalu sensitif, maka dia mengasosiasikan benda tersebut sebagai suatu bentuk yang mengancam dan akhirnya ke depannya adalah dia menjadi fobia terhadap benda tersebut. Atau bisa juga karena faktor keturunan gitu. Jadi misalkan orang tua yang kemampuan untuk mengatasi masalahnya rendah, itu bisa juga diturunkan ke anaknya. Dan fobia yang awalnya, misalkan orang tua itu selalu menunjukkan ketakutan terhadap satu benda tertentu, nah si anak itu pun belajar dari hal itu dan mengikuti apa yang sudah yang ditunjukkan oleh orang tuanya, kira-kira seperti itu.
Baik, tadi sudah dijelaskan bermacam-macam faktor penyebab terjadinya fobia sendiri ya. Nah, secara spesifik nih, Pak, bisa dijelaskan beberapa contoh fobia yang sering dialami oleh masyarakat? Mungkin ada fobia ketinggian atau yang lainnya? Oke, untuk yang contoh-contoh fobia yang sering ada di masyarakat itu sebenarnya banyak sekali berbagai contohnya, tapi mungkin kalau misalkan saya spesifikkan berdasarkan kategorisasi di ilmu psikologi, salah satunya itu misalkan ya beberapa kategorinya itu ada agorafobia atau fobia terhadap ruang terbuka, lalu fobia sosial atau fobia terhadap interaksi-interaksi sosial yang segala yang melibatkan interaksi antar satu orang dengan yang lain terhadap dirinya. Lalu ada fobia spesifik. Nah, fobia spesifik ini yang paling banyak terjadi biasanya. Jadi di fobia spesifik ini pencetus-pencetusnya itu biasanya spesifik bentuknya. Misalkan tadi sudah disebut sama Mas Fadli fobia terhadap ketinggian, itu akrofobia. Spesifik dia muncul saat orang tersebut itu berada di ketinggian yang membuat dia tidak nyaman. Nah, bisa pencetusnya mungkin belum tentu trauma gitu. Jadi karena bisa tadi disebabkan oleh stimulasi. Jadi tubuh kita itu mempunyai naluri bawaan untuk takut terhadap jatuh. Nah, takut terhadap jatuh tadi kadang diasosiasikan dengan otak bahwa yang namanya ketinggian tertentu itu jika jatuh maka kamu bisa cedera, bisa sakit dan sebagainya. Nah, asosiasi yang salah itu kadang-kadang memunculkan ketakutan bahwa orang-orang yang fobia ketinggian ini biasanya ya tingginya itu mungkin ketinggian tidak sampai 2 meter, 3 meter itu sudah merasa tidak nyaman. Nah, itu salah satu contohnya fobia ketinggian. Nah, bisa juga fobia-fobia lain. Di dalam fobia spesifik ini ada fobia, misalkan fobia terhadap laba-laba, itu namanya arachnofobia. Fobia terhadap kucing, itu juga ada fobianya. Lalu mungkin fobia terhadap yang misalkan buat kita tidak rasional, misalkan adalah fobia terhadap angka 13, itu ada namanya triskaidekafobia. Fobia terhadap warna kuning, fobia terhadap warna merah, bermacam-macam jenis fobia yang istilahnya saat dia melihat, misalkan dia tadi, fobia terhadap angka 13. Setiap dia melihat angka 13, maka akan muncul tadi ketakutan, kepanikan, cemas, bahkan kadang ingin pingsan dan sebagainya. Itu salah satu contoh bentuk respon fobia gitu terhadap stimulus yang ada. Jadi buat kita apa sih bahayanya angka 13, apa sih bahayanya warna kuning, tapi buat orang-orang tersebut yang mengalami fobia terhadap benda tersebut ataupun hewan tersebut, hal itu luar biasa sangat mengganggu dirinya sehingga seolah-olah menafsirkan benda tersebut ataupun hewan tersebut sebagai mengancam hidupnya. Ini kira-kira seperti itu. Tadi ada fobia sosial. Apakah introvert itu termasuk fobia sosial, Pak? Oh ya, kalau misalkan introvert itu lain ya. Jadi introvert itu adalah model salah satu bentuk kepribadian di mana orang itu cenderung lebih mudah untuk mendapatkan semangatnya, mengisi energinya itu dengan menyendiri. Jadi istilahnya kalau misalkan ada orang itu misalkan ada ekstrovert, ada introvert. Nah, introvert atau ekstrovert ini bukan semacam bentuk gangguan atau kelainan kepribadian. Jadi memang ada tipe-tipe di mana ada orang-orang yang berusaha mengisi energinya, dia lebih bersemangat, lebih senang saat berada di banyak orang. Itu adalah model orang-orang yang ekstrovert. Jadi orang-orang ekstrovert itu kadang diasosiasikan sebagai orang yang suka bicara, suka berkumpul, biasanya heboh dan sebagainya. Padahal belum tentu. Jadi orang ekstrovert itu adalah intinya orang-orang yang dia merecharge dirinya adalah dengan berkumpul dengan banyak orang. Itu dia menyukai situasi di mana ramai gitu. Dan satu lagi misalkan introvert, itu justru keramaian itu seperti menyedot energinya gitu. Dan dia harus mengisi lagi energinya adalah dengan menyendiri. Bisa menyendiri di kamar dengan membaca buku sendiri atau jalan-jalan sendiri. Dan kadang introvert ini suka diasosiasikannya adalah orang yang pendiam, tidak banyak teman,
menjauh dari lingkungan sosial, padahal tidak gitu. Jadi itu aja. Jadi kalau misalkan ekstrovert introvert adalah seperti itu. Nah, kalau fobia sosial ini adalah dia tuh memiliki rasa kecemasan, ketakutan yang berlebihan terhadap apa namanya berinteraksi atau situasi yang mengharuskan dia berinteraksi dengan banyak orang atau mungkin misalkan berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Responnya tuh bukan sekedar takut yang biasa gitu, tapi takut yang luar biasa gitu. Kadang rasanya sampai ingin pingsan, ingin muntah dan ingin menangis dan sebagainya gitu. Kira-kira yang benar-benar luar biasa apa namanya menimbulkan gejolak hebat ke dalam dirinya gitu. Nah, orang-orang yang fobia sosial ini biasanya ya dia takut apa misalkan contohnya takut untuk berbicara di depan umum atau takut bertemu dengan orang lain karena takut dikritik, takut ditertawai, tapi takutnya itu bukan takut yang biasa gitu. Takut yang benar-benar meneror dia gitu sehingga dia memunculkan sikap panik, cemas dan berbagai macam tadi pusing, detak jantung meningkat gitu, seperti itu. Mungkin bisa dibilang faktor dari fobia sosial dari kecil mungkin sering ada body shaming atau sering dibully seperti itu ya Pak ya? Ya mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Jadi salah satu memang pengalaman traumatis tersebut tuh biasanya menjadi salah satu pencetus utama dari apa berbagai macam gangguan, tidak hanya fobia gitu. Berbagai macam gangguan bisa dicetuskan oleh tadi pengalaman-pengalaman traumatis. Baik, tadi selain gelisah, terus rasa cemas, apalagi apa saja sih yang diderita oleh penderita fobia sendiri? Iya, kalau misalkan penderita fobia sendiri itu bisa apa namanya tadi misalkan utamanya adalah dia rasanya sangat cemas, habis itu mungkin keringat dingin keluar, rasa mual di perut, terus palpitasi atau detak jantung yang meningkat berdebar sangat kencang, bahkan apa namanya kadang bisa rasanya ingin pingsan gitu, atau bahkan sampai pingsan betulan gitu, seperti itu. Terus pokoknya benar-benar di mana orang itu benar-benar ingin segera menjauh, segera melarikan diri dari pencetusnya tadi itu, pencetus fobianya dia, apa istilahnya pemicu fobia dia tadi itu. Jadi seperti itu. Yang di apa namanya, kalau misalkan lebih apa namanya lebih terusnya, lebih lanjutnya bahkan orang tersebut bisa merasa depresi kalau misalkan dia tidak tidak bisa mengalihkan apa namanya mengalihkan dirinya dari ketakutannya terhadap stresor tersebut, terhadap pemicu fobianya tersebut gitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Kapan sebaiknya penderita fobia menemui psikolog atau psikiater? Iya, kalau kapannya, yang jelas saat fobia, misalkan dia sudah menyadari bahwa dirinya itu benar-benar mengalami fobia terhadap hal itu, saat itu benar-benar sudah mempengaruhi kehidupannya, dia merasa sangat terganggu, apa namanya dengan keadaan tersebut, maka sebaiknya segera menghubungi itu psikolog ataupun psikiater gitu. Karena beresiko juga misalkan ada orang dengan gangguan agorafobia misalkan. Agorafobia ini adalah kondisi di mana seseorang itu takut dengan ruang terbuka gitu. Dan bagaimana mungkin dia tidak dihadapkan oleh keadaan yang mengharuskan dia apa namanya menghadapi ruang terbuka, padahal kan dia harus pergi ke sekolah ataupun pergi kerja, pergi ke kantor, pergi ke pasar. Itu kan semuanya adalah orang harus apa namanya melakukan kegiatan di ruang terbuka. Nah, misalkan agorafobia itu diatasi, maka tentunya dia akan sangat tertekan karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, apa namanya, jadi terkurung di dalam rumah atau akhirnya tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang, itu kan sudah sangat mengganggu kehidupannya gitu. Bahkan bisa jadi dia menjadi depresi dan sangat tertekan dengan keadaan tersebut. Nah, saat pokoknya tidak hanya agorafobia, misalkan apapun keadaannya, misalkan kita merasa bahwa sebentuk gangguan tersebut itu sudah mengganggu ritme kehidupan kita, maka sebaiknya adalah segera carilah bantuan gitu. Bantuannya bisa melalui psikolog maupun psikiater. Kira-kira seperti itu. Saat itu sudah mengganggu diri kita ataupun mengganggu orang lain, dan saat itu juga lah sebaiknya, dan kita merasa tidak bisa mengatasi sendiri gitu, maka kita harus segera menghubungi orang yang kira-kira bisa membantu kita. Selain pergi menemui psikiater, apakah kita bisa melakukan pengobatan sendiri, Pak? Oke,
untuk misalkan pengobatan sendiri, seharusnya sih bisa, sangat bisa. Asalkan dari diri kita sendiri itu ada kemauan dan benar-benar punya dorongan yang kuat untuk mengatasi, ketakutan kita tersebut. Karena kadang kan kalau misalkan ingin, melakukan sendiri, bisa jadi mau misalkan ya, misalkan takut terhadap kucing gitu, terus, mengusahakannya adalah kucing itu tidak berbahaya. Dia menanamkan dalam hatinya bahwa kucing itu tidak berbahaya, tidak berbahaya. Tapi kalau misalkan tanpa ada dukungan orang yang benar-benar mengkonfirmasi bahwa kucing itu tidak berbahaya loh gitu, mungkin bisa jadi lebih susah gitu. Karena kalau misalkan jadi kenapa tadi saya bilang, ke psikolog dan psikiater karena mereka menyediakan terutama psikolog juga ya, kami menyediakan memang ada cara-cara yang bisa ditempuh untuk, mengatasi, gangguan tersebut gitu. Tapi kalau misalkan diatasi oleh diri sendiri sangat bisa, gitu. Misalkan ya misalkan saya, berikan tipsnya mungkin ya, bisa dengan, eee, merelaksasi diri dulu gitu. Jadi biarkan karena kan orang kalau misalkan mengalami fobia, yang pertama dia tunjukkan adalah rasa cemas, rasa ketakutan. Nah, pertama tenangkan diri dulu bisa dengan melakukan pernafasan relaksasi gitu. Jadi memasukkan bernafas tuh menarik udara dari hidung secara perlahan, mungkin kira-kira hitung dari 1 sampai 10, lalu habis itu keluarkan perlahan ditahan dulu tahan napas dulu sebentar. Jadi setelah kita tarik napas dengan perlahan, tahan sebentar sekitar 5 detik, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Diulang sampai kita benar-benar tenang. Baru kita hadapi tadi. Misalkan ketakutannya tadi terhadap kucing atau terhadap cicak misalkan. Kita yakinkan dalam diri kita bahwa si cicak ini, si kucing ini tidak berbahaya, dia tidak berbahaya. Dari jauh aja dulu, dari jauh dulu terus habis itu perlahan mendekat. Jadi sampai istilahnya itu diulang-ulang terus sampai akhirnya kita bisa mungkin ya mengelus si kucing gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi, terkadang ini yang susah adalah bagaimana misalkan ya kalau misalnya kita berusaha deketin kucing dan sebagainya, misal kucingnya gerak dikit, terus kitanya yang kaget dan sebagainya. Nah, itulah mengapa, kalau misalkan ada bantuan dari orang, tidak harus psikiater atau psikolog, peer support dulu. Jadi orang-orang terdekat dulu gitu. Kita minta bantuan mereka supaya, mendukung kita untuk melakukan, supaya kita bisa mengatasi hal tersebut gitu. Itu bisa gitu. Jadi memang sebenarnya tidak harus ke dokter, ke psikiater ataupun ke psikolog gitu. Bisa dilakukan sendiri dengan bantuan orang-orang terdekat. Tapi ya tadi itu, dengan utamanya sebenarnya adalah dorongan dari diri sendiri yang meyakinkan bahwa hal tersebut itu bukan ancaman bagi saya gitu. Hal yang mencetuskan fobia itu bukan ancaman bagi saya karena ya intinya fobia adalah dia menganggap satu hal yang seharusnya tidak berbahaya tersebut sebagai sesuatu yang mengancam hidupnya gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi mengatasinya adalah bagaimana dia bisa menanamkan sugesti bagi dirinya, pemahaman bagi dirinya bahwa hal tersebut sebenarnya tidak berbahaya dan kenapa saya harus takut terhadap hal tersebut gitu. Kira seperti itu gitu. Lalu metode pengobatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi fobia itu, Pak? Jadi untuk pengobatannya bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan obat-obatan medis. Nah, obat-obatan medis ini biasanya yang boleh memberikan itu adalah psikiater, yakni dokter kejiwaan. Jadi memang efeknya bisa lebih cepat dan langsung menekan ke di mana misalkan simptomnya itu adalah cemas, dia langsung turun kecemasannya atau misalkan simptomnya adalah depresif dan turun, dia langsung naik gitu. Mood-nya bisa langsung naik, bisa langsung happy, gembira. Tapi makanya itu harus dengan resep dokter yang sangat istilahnya, detil yang sangat, tidak bisa dilakukan oleh profesi lainnya. Cara yang lain adalah dengan psikoterapi yang biasanya diberikan oleh psikolog. Nah, bagaimana cara psikoterapi, dapat mengatasi fobia tadi? Yang pertama adalah dengan exposure gitu. Jadi ada istilahnya terapi perilaku, flooding, dia yang langsung menghadapkan si penderita fobia ini dengan, stresornya tadi, dengan pemicu dari fobia tersebut gitu. Misalkan ketakutannya adalah terhadap kucing gitu, maka dia harus dihadapkan langsung dengan kucing tersebut sampai akhirnya perlahan-lahan sampai akhirnya benar-benar ditanamkan kepada dirinya bahwa kucing itu adalah tidak merupakan, hewan yang tidak berbahaya atau misalkan ketakutannya adalah terhadap ketinggian atau akrofobia.
maka dia benar-benar dihadapkan pada situasi di mana dia harus menghadapi situasi di mana dia berada pada ketinggian yang membuat dia tidak nyaman gitu. Dan akhirnya karena kalau misalkan fobia ketinggian itu biasanya tidak sampai tadi itu saya bilang 2 meter, 3 meter itu sudah biasanya dia sudah muncul ketakutan. Nah, harus ditanam dia akhirnya bagaimana dia bisa menanamkan bahwa ketinggian tersebut sebenarnya tidak berbahaya gitu. Dan akhirnya perlahan-lahan ketakutannya terhadap ketinggian tersebut hilang. Jadi kayak gitu seperti itu. Itu namanya adalah flooding, terapi perilaku. Nah, atau salah satu cara lain adalah terapi perilaku kognitif atau terapi CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, itu salah satu bentuk terapinya yang paling sering digunakan adalah desensitisasi sistematis. Jadi hampir sama seperti flooding tadi, tapi lebih lembut istilahnya. Jadi dengan perlahan-lahan si subjek itu dihadapkan pada si pemicu dari fobianya. Misalkan tadi terhadap binatang kucing ataupun laba-laba. Pertama mungkin ditunjukkan gambarnya terlebih dahulu sambil diberi pemahaman bahwa ini tidak berbahaya kan, silahkan dipegang. Lalu berganti ke misalkan boneka kucing, tidak berbahaya kan, coba silahkan dipegang. Bertahap sampai akhirnya dia ditemukan langsung kepada si kucing beneran misalkan, atau laba-laba betulan, dan di situ benar-benar dia sudah siap dengan pemahamannya bahwa makhluk ini tidak berbahaya, dan akhirnya dengan pemahaman yang bisa ditanamkan tadi bahwa si pemicu tersebut tidak berbahaya, harapannya adalah fobianya tersebut sembuh, hilang gitu, dan tidak akan terpicu lagi gitu. Kira seperti itu. Jadi dengan metode pengobatan medis atau bisa juga dengan metode pengobatan psikologi dengan psikoterapi tanpa obat gitu. Nah Pak, tadi dikatakan bahwa ada metode pengobatan menggunakan metode obat medis ya. Apakah nanti ada ketergantungan obat untuk si pengidap fobia itu? Iya, jadi memang salah satu resiko atau efek samping yang paling utama dari pengobatan dengan metode obat-obatan farmakologi tadi, obat-obatan medis itu adalah bisa memunculkan ketergantungan kalau misalkan penggunaannya terlalu sering digunakan gitu. Jadi karena ya efeknya hanyalah dia kan urusannya adalah menyeimbangkan yang ada neurotransmitter di dalam otak kita. Jadi istilahnya cairan-cairan neurotransmitter tadi yang di dalam otak itu diseimbangkan supaya yang misalkan awalnya cemas, hormon apa yang mempengaruhi cemas itu ditekan gitu. Jadi lama-lama kalau misalkan dibantu dengan kerja obat tersebut pasti ada efek sampingnya gitu. Nah, makanya tapi ya dari sisi lainnya adalah lebih cepat dia. Pengobatan medis itu efeknya bisa lebih cepat, begitu diminum tidak lama kemudian langsung hilang. Nah, sedangkan kalau misalkan metode-metode psikologi dengan psikoterapi itu hampir sama sekali tidak ada efek samping, cuma memang membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama daripada obat-obatan medis gitu. Kalau obat-obatan medis memang salah satu resikonya adalah efek sampingnya adalah ketergantungan. Baik Pak, terakhir nih Pak. Tadi kan kita sudah membahas fobia dari segi yang sangat luas. Bagaimana nih cara mengenali gejala fobia pada anak sendiri? Oke, nah untuk mengenali fobia yang mungkin muncul pada anak, nah yang pertama-tama tentu orang tua harus benar-benar mengamati secara langsung perilaku anaknya gitu. Apakah dia menunjukkan ketakutan yang berlebihan terhadap satu hal tertentu gitu. Mungkin misalkan di jalan dia takut terhadap anjing, atau mungkin takut terhadap belalang, atau takut terhadap kucing. Orang tua harus benar-benar mengamati, memperhatikan gitu. Yang pertama harus seperti itu. Lalu yang kedua, orang tua juga itu harus mendengarkan. Jadi apapun cerita anak itu dengarkan. Jadi jangan istilahnya terus anak banyak cerita dan sebagainya terus dianggap mengganggu, terus udah nih kasih HP aja atau gimana. Nah, itu jangan. Jadi makanya anak-anak tuh jangan mudah di silent atau didiamkan dengan memberikan gadget. Nah, dengarkan apa yang diceritakan sama dia gitu. Jadi supaya kita tahu apa sih yang membuat anak ini takut atau apa sih yang membuat anak ini senang gitu. Jadi dengan kita bisa terbiasa mendengarkan anak bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Dia akan mau bercerita sebanyak-banyaknya, dan akhirnya kita bisa tahu apakah si anak ini misalnya salah satu tadi memiliki fobia ternyata gitu. Nah itu lalu yang ketiga adalah mengayomi tentunya gitu. Jadi misalkan anak itu menunjukkan rasa takut terhadap sesuatu, misalkan kita lihat anak itu takut sama ayam atau mungkin takut sama kucing.
Jangan langsung terus, gitu aja kok takut, jangan takut sama itu, tapi dengarkan dia kenapa, ditanya, kenapa kok takut sama ini, dengarkan dia sampai dia selesai bercerita, habis itu baru tanamkan pemahaman bahwa ini tuh sebenarnya nggak bahaya loh, gitu. Lalu habis itu berikan contoh bahwa benar-benar bahwa hal tersebut tidak berbahaya, misalkan kita ajak dia mendekat, habis itu pegang si ayamnya atau si kucingnya dielus-elus, ini loh kan nggak bahaya kan. Nah disitulah supaya anak itu belajar gitu, karena mau bagaimanapun namanya anak itu salah satu pembelajaran utama atau sumber sumber ilmu utama yang ada pada anak itu adalah orang tua dan contoh perilaku yang dicontohkan oleh orang tuanya gitu. Jadi tadi misalkan untuk mengenali dan mengatasi fobia pada anak, yang pertama harus selalu perhatikan perilaku anak, perubahan perilaku sekecil apapun kita harus perhatikan. Lalu habis itu yang kedua adalah dengarkan. Apa sih yang diceritakan sama anak ini, kita harus selalu berusaha antusias meskipun kadang ceritanya pergi kemana-mana dan mungkin tidak karuan, kita harus kita harus selalu berusaha antusias untuk mendengarkan supaya dia tidak merasa takut untuk bercerita lebih lanjut jadi kita bisa mendapat informasi sebanyak-banyaknya dari anak gitu. Lalu habis itu yang ketiga adalah mengayomi. Jadi misalkan dia menunjukkan ketakutan terhadap sesuatu yang beresiko, istilahnya hal itu mungkin akan menjadikan fobia pada dirinya, jangan langsung disalahin atau jangan langsung dibilang, jangan takut sama itu, kenapa kamu takut? Tapi berikan pemahaman bahwa ini tuh tidak berbahaya gitu, sehingga hal tersebut tidak menjadi ketakutan yang terpendam ataupun yang berkesinambungan dan akhirnya menjadi fobia gitu. Jadi lalu habis itu berikan contoh bahwa hal tersebut tidak berbahaya. Jadi kayaknya seperti itu gitu kalau untuk menghadapi anak. Baik Pak, berarti peranan orang tua di sini sangat penting ya untuk mengenali fobia pada anak. Iya, peran orang tua sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai peran orang tua itu tergantikan oleh gadget ataupun oleh siapa saja selain orang tua sih. Kalau kecuali guru di sekolah lah gitu. Jadi yang jelas kalau di rumah peran orang tua sangat-sangat penting. Jangan sampai tergantikan dengan yang lain. Baik Pak, menarik sekali pembahasan kita pada episode kali ini. Tapi karena dibatasi oleh waktu, sepertinya kita akhiri perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan berbincang langsung di studio Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Mas Fadli. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara kami bersama Bapak Irfan Sukma Ardiatama. Semoga apa yang beliau paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Fadli Mubarak, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa di episode Kesehatan dan Parenting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.